Dulu cita-cita saya ingin menjadi seorang drummer. Karena drummer itu menurut saya itu adalah seseorang yang energik, seseorang yang penuh dengan semangat setiap harinya, ya nggak? Nah, waktu itu saya mengikuti sebuah kursus pelatihan ngedrum dan ternyata belajar ngedrum itu tidaklah semudah apa yang saya bayangkan. Karena saya selalu saja kesulitan menyeimbangkan antara ketukan tangan dan ketukan kaki saya itu selalu gagal, teman-teman. Jadi kalau tangannya berhasil, kakinya ketinggalan, kakinya berhasil, tangannya yang ketinggalan, seperti itu. Nah, setelah itu saya itu sering malas-malasan berlatih, saya jarang datang ke tempat pelatihan tersebut dan saya sering membolos, teman-teman. Dan akhirnya yang terjadi ya sampai saat ini saya tidak bisa bermain drum. Nah, tapi waktu itu cerita ini adalah cerita saya waktu awal-awal saya lulus sekolah dulu, teman-teman. Waktu itu saya itu tertarik sama salah seorang cewek, teman-teman. Nah, kemudian saya mencari tahu apa sih yang dia sukai. Ternyata dia itu suka musik. Dia suka bermain musik gitar. Nah, waktu itu saya memulai lagi tekad saya bermain musik. Tapi saat kali ini berbeda. Berbeda dari sebelumnya, sekarang saya memiliki alasan yang sangat kuat dan saya harus bisa bermain gitar. Alasan saya sangat kuat, supaya apa? Supaya saya bisa mendekati cewek tersebut. Supaya saya bisa menarik perhatian wanita tersebut, seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah saya tidak membayar seseorang untuk melatih saya tidak mengikuti les privat, tapi saya belajar dari anak kecil, dari bocil, dari seseorang yang lebih muda dari saya belajar sama anak kecil tersebut dan alhamdulillah bisa, teman-teman. Tapi ternyata sama sulitnya bermain gitar sama ngedrum itu sama sulitnya. Kenapa saya bisa berhasil bermain gitar, saya bisa menguasai gitar, itu karena yang pertama saya memiliki alasan yang sangat kuat kenapa saya harus bisa dan kenapa saya wajib bisa, yaitu saya ingin menarik perhatian dari wanita yang saya kagumi tadi, teman-teman. Nah, saat saya belajar pun gini, teman-teman. Saya selalu mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh anak kecil ini, saya selalu praktekkan. Saya tidak pernah bilang, alah kamu anak kecil, alah kamu ngomong apaan sih, gak jelas dan sebagainya. Tidak, karena dalam hidup saya selalu melihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Karena bagi saya, yang namanya emas berlian itu sekalipun keluar dari seekor anjing sekalipun keluar dari mulut seekor anjing sekalipun, itu tetaplah emas berlian. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan dilihat siapa yang mengatakan. Dan saya tidak membayar sepersen pun sama anak kecil ini, teman-teman. Saya belajar setiap harinya, saya belajar kunci dasar seperti C, G, A minor, E minor, F, C, D minor, G. Itu adalah kunci legend, ya Kak? Kunci gitar legend. Nah, setelah itu saya juga belajar kunci gantung, saya belajar melodi, saya belajar bagaimana mencari nada lagu. Dan memang sulit, tapi kembali ke statement saya yang tadi, saya mempunyai alasan yang kuat kenapa saya harus berhasil. Saya pasti bisa, apapun akan saya lakukan. Itu komitmen saya di awal, teman-teman. Dan ternyata benar, saya bisa menguasai permainan gitar sedikit banyaknya, teman-teman. Walaupun tidak ahli, tapi saya sedikit banyak bisa bermain gitar. Dan akhirnya di waktu itu saya berhasil mendekati cewek tersebut, teman-teman. Ya, walaupun tidak berjodoh sampai saat ini, ya. Tapi itu no problem, karena ini cerita di masa lalu juga, teman-teman. Dan ternyata sesuatu ini, cerita ini saya bisa ambil hikmah, teman-teman. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang belajar dari kesalahan di masa lalunya, ya nggak? Nah, setelah itu waktu saya bekerja, waktu saya membuka usaha kecil-kecilan, itu saya selalu mengingat kejadian itu, teman-teman. Karena kejadian itu bagi saya itu adalah momen yang memorable lah. Benar-benar tidak akan mungkin saya lupakan, seperti itu. Nah, jadi begini, untuk berhasil dalam suatu hal apapun, untuk berhasil dalam hal sekecil apapun, itu rahasianya kalau misalnya menurut saya itu adalah kita itu pertama itu mau menghargai orang yang mengajari kita, ya nggak? Terus yang kedua, kita itu mau mendengarkan
terus kita melakukan dan kita konsisten untuk melakukan. Itu yang hikmah yang saya ambil dari kejadian saya di waktu itu teman-teman, di masa lalu. Nah, begitupun saat kita itu kerja, saat kita itu baru memulai usaha baru, dan bahkan saat saya itu nge-YouTube seperti ini pun juga ya seperti itu teman-teman. Saat saya nge-YouTube pun ya saya belajar juga teman-teman, belajar dari teman-teman kreator lain, teman-teman yang lebih muda pun kalau misalnya memang itu benar ya saya lakukan teman-teman. Ya mungkin video ini seperti ini teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dan sekali lagi ini video hanya dokumentasi, hanya sekedar sharing, nggak ada sok-sokan menggurui atau apapun. Semoga sih bisa bermanfaat untuk kalian yang baru memulai usaha. Tapi gini teman-teman, ada sesuatu yang sampai saat ini masih saya pegang, yaitu gini. Banyak sekali dari orang itu berani memulai, tapi jarang dari mereka yang berani mengakhiri. Mereka hanya memulai di awal, mereka semangat di awal. Wah ini kalau misalnya saya usaha ini omsetnya gila-gilaan nih, ya kan? Terus yang kedua itu adalah mereka itu jarang mengakhiri. Mereka ketemu dinding penghalang, mereka ketemu hambatan, ya akhirnya mereka menyerah dan nggak mau melanjutkan. Ya bisa dipastikan teman-teman, kalau misalnya seseorang kalau misalnya mencoba itu mungkin gagal, kalau tidak mencoba pasti gagal, ya nggak? Itu memang udah sebuah hukum alam, jadi memang seperti itu teman-teman. Terus begini teman-teman, saat kita ingin belajar sesuatu atau saat kita itu ingin mengetahui sesuatu dari orang lain, itu yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengosongkan istilahnya itu cangkir kita teman-teman. Dalam artian kita mengosongkan isi pikiran kita supaya kita itu bisa menerima hal-hal baru. Kalau misalnya kita udah mau belajar sama seseorang, terus kalian udah datang dengan argumen kalian, udah datang dengan rasa bahwa kalian lebih bisa, lebih hebat dari orang itu, ya kalian tidak akan menemukan apa yang kalian cari. Sama seperti saya waktu saya belajar sama anak kecil teman-teman ya. Saya belajar sama anak kecil. Kalau misalnya saya tidak bisa menurunkan ego saya, loh ngapain saya belajar sama anak kecil? Ya gak? Tapi karena saya bisa menurunkan ego saya waktu itu, dan saya mau mendengarkan apa yang diinstruksikan, saya terus berlatih, belajar, dan konsisten, ya alhamdulillah bisa teman-teman. Ya mungkin ada yang akan berkomentar di video ini, coba bermain gitar. Oke, kalian follow Instagram saya bangkit_real. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Dan bagi kalian juga yang biasanya sering request, bang bikin konten di lapangan, bang kali-kali bikin konten di lapangan, jangan hanya banyak omong bang dan lain sebagainya. Kalian follow Instagram saya teman-teman. Karena saat saya datang ke distributor, saat saya lagi jalan, lagi di toko, nanti akan saya upload lewat story dan akan saya live stream di Instagram saya. Ya, mohon dimaklumi kalau misalnya saya jarang bikin konten-konten outdoor teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama karena saya belum mempunyai tim YouTube gitu teman-teman, tim kameramen, tim editing, jadi semuanya dilakukan serba sendiri teman-teman. Ya akhirnya ya seperti itu, jadi belum bisa mengabulkan permintaan kalian. Tapi gini teman-teman, jika kalian memang ingin saya membuat konten outdoor, membuat konten yang sesuai kalian request, kalian juga harus membantu saya teman-teman. Bantunya gampang sekali teman-teman, kalian cukup share video ini ke sosial media yang kalian miliki, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan bagi kalian yang nggak sengaja nonton video ini dan belum subscribe, bantu subscribe channel ini teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi video baru yang saya upload. Oke? Ya udah, mungkin seperti itu video dari saya. Logikanya gini teman-teman, kalau misalnya orang seperti saya itu bisa ya teman-teman, kalian pasti juga harusnya lebih bisa dari saya. Dan ingat teman-teman, untuk berhasil dalam hal apapun, entah itu hal kecil ataupun hal besar, itu kuncinya dari apa yang saya pelajari dari kesalahan saya, dari masa lalu saya, itu gini, kita itu mau mendengarkan, ya kan? Terus kita menghargai orang yang mengajari kita, terus berikutnya kita mau melakukan atau action, dan berikutnya kita konsisten.
Yang paling susah itu konsisten. Karena apa ya? Konsisten itu susah. Karena tapi gini teman-teman, kalau misalnya kalian menyukai apa yang kalian lakukan, itu hambatan sama masalah yang menghadang kalian itu tidak akan terlihat sebagai beban, tapi itu akan terlihat sebagai tantangan. Karena tantanganlah yang akan mendewasakan kita, tantanganlah yang akan membuat kita itu lebih kuat teman-teman. Dan satu hal lagi, jangan pernah terpengaruh sama omongan orang lain teman-teman. Jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Follow your heart, follow your heart. Ikuti kata hati kalian teman-teman. Orang lain mungkin bisa mempengaruhi kalian, tapi yang menentukan adalah kalian sendiri. Kalian mau mengikuti kata hati kalian atau mau mengikuti omongan orang lain teman-teman. Ya udah, mungkin video ini sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, kalian like dan share video ini. Oke, terima kasih, see you next time. Apapun yang sedang kalian rasakan saat ini, kalian semoga selalu sehat. Ngeblank teman-teman, ngeblank. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini teman-teman. Saya ingin melanjutkan aktivitas juga, dan kebetulan saat ini sebenarnya masih mendung teman-teman, masih mendung dan hujan teman-teman. Tapi tidak apalah, di luar sana mendung, di luar sana hujan, tapi hati kita selalu cerah, pikiran kita selalu optimis. See you next time. Akhir kata, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.